Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita muda cantik yang lagi menjemur selimutnya guys. Wanita tersebut bernama Yua. Dia merupakan seorang ibu rumah tangga yang baru aja menikah dan belum dikaruniai seorang anak. Tak lama kemudian, bel rumahnya pun berbunyi saat Yua sedang membuka pintunya. Ternyata yang datang adalah seorang pria berpakaian rapi dan terlihat tampan. Pria tersebut bernama Han. Dia merupakan karyawan dari suaminya Yua. Dia datang untuk menemui bosnya. Akan tetapi, Yua mengatakan kalau suaminya itu lagi nggak di rumah guys. Sebagai istri bos yang baik, Yua pun menyuruh Han untuk masuk rumah dan akan membuatkannya minuman. Namun di sini Han terlihat gagal fokus guys. Pandangannya hanya tertuju pada gumpalan daging empuk milik Mbak Yua yang ada di bawah leher. Yua yang menyadari hal itu pun cuma bisa tersipu malu guys. Han pun akhirnya minta maaf karena udah melakukan hal yang gak sopan. Sebagai bawahan suaminya lalu menawarkan kepada Yu apakah ada yang bisa dia bantu. Yu lalu menceritakan kalau dia mencari sebuah barang yang ada di atas lemari dan dia nggak bisa untuk menjangkaunya. Dia pun meminta kepada Han untuk mencari barang tersebut. Tanpa ragu Han pun langsung menuruti perintah dari istri bosnya itu guys. Saat sudah berada dalam ruangan, Yu pun menunjukkan lemari yang dia maksud pada Han. Akan tetapi, lagi-lagi Han gagal fokus dan matanya hanya tertuju pada lingkaran pinggang Mbak Yu guys. Sudah saatnya niaganya si Han ya. Setelah puas memandangi Yua dari belakang, Han pun kemudian langsung mengambil sebuah box kardus yang diminta oleh Mbak Yua tadi di atas lemari. Dan menunjukkannya kepada Yua, namun ternyata barang yang Yua cari ternyata nggak ada dalam box. Itu guys Han pun kemudian menaruhnya kembali di atas lemari. Dan Yua lalu mengucapkan terima kasih karena sudah merepotkan. Malam harinya, terlihat Yua yang baru aja masak steak untuk suaminya. Di sini terlihat kalau suami Mbak Yua ternyata udah tua alias sudah ujur. Mereka berdua lagi saling ngobrol dan makan malam bersama. Saat sedang makan, Hitomi pun tak lupa memuji istrinya itu karena udah membuatkan masakan yang enak untuknya. Mendengar hal itu, Yua pun menjadi senang. Akan tetapi Yua yang sedang makan malah membayangkan hangat dan membuat pikirannya traveling kemana-mana guys. Ketika mereka udah selesai makan, Tommy pun langsung melakukan tidur, disusul oleh Mbak Yao yang juga masuk ke kamar dengan memakai baju tidur yang seksi. Dikarenakan malam itu dia lagi sangat berat guys, namun jadi buat kecewa dikarenakan sang Tommy malah udah molor guys, alias udah tidur. Dia mencoba membangunkannya, namun si suami tetap aja nggak mau bangun. Duh mubazir, dah tuh serabi lempitnya Mbak Yuan nih. Esok paginya, terlihat Yuan yang lagi mengangkat jemurannya. Dikarenakan hari itu sudah mendung dan akan hujan. Gak lama kemudian, suaminya pun datang dengan basah kuyup. Namun kali ini dia nggak pulang sendirian, melainkan dia pulang dengan Han. Dikarenakan si Tommy lagi mabuk berat guys. Yua yang melihat Han basah kuyup langsung menanyakan keadaannya. Namun Han mengatakan kalau dia tidak apa-apa dan baik-baik. Lalu Yua pun kemudian menyengaja Han untuk minum dan menghangatkan badan. Saat si Tommy dan Han sedang minum anggur merah, Yua pun membawakannya sepiring makanan biar minumnya lebih asik lagi guys. Dan Yua kemudian ikut bergabung minum bersama mereka. Pada saat Yua sedang menuangkan minuman, terlihat selalu memandangi dua gunung kembar aktif milik Mbak Yua. Dan kegiatan itu pun diketahui oleh Yua. Dia lalu menutupi gunung kembarnya itu dengan baju guys. Melihat hal itu, Han pun menjadi nggak enak hati guys dan segera berpamitan pulang. Akan tetapi, Tommy malah melarangnya dan menyuruh Han untuk menemaninya minum sampai pagi guys. Skennya berlanjut, terlihat di Tomyang dan Epar kemudian dibangunkan oleh Mbak Yua dan Han untuk dipindahkan ke dalam kamar. Saat dalam kamar, Yua pun berterima kasih karena Han udah membantunya di sini. Han mencoba memberanikan diri untuk mengatakan kalau dia sebenarnya menyukai Mbak Yua. Mendengar hal itu, Yua pun cuma senyum-senyum dan malu-malu. Tapi lo guys, Han yang melihat respon Yua seperti itu, langsung ambil ancang-ancang untuk menggarap serabi lempit milik Mbak Yua. Dan gak lama kemudian mereka pun langsung melakukan kipoy. Setelah selesai menanamkan benih lali domba, terlihat Yua sangat senang dan merasa puas. Kemudian Han pun pulang. Pagi harinya, terlihat Yua yang lagi nyuci pakaian. Dia kemudian melihat selimut yang mereka pakai untuk bercocok tanam tadi malam. Guis dan Gia pun jadi teringat kembali akan servisan full yang diberikan oleh Han malam itu. Malam harinya, Yura terlihat udah siap-siap untuk menanam benih dengan suaminya. Namun lagi-lagi rencana itu harus gagal dikarenakan sang suami malah tidur duluan lagi guys. Parah emang. Dikarenakan Bak Iyo desak neber, dia pun kemudian melakukan solo karir guys, alias melakukan colongan khusus wanita. Dah membasir lagi dah tuh serabi lempinnya. Steny berlanjut esok harinya. Terlihat Hitomi yang lagi mengerjakan laporan di ruang tamu. Kemudian Yua pun membawakannya secangkir teh untuk Hitomi. Yua kemudian mengingatkan suaminya itu untuk menjaga kesehatan dan tidak lagi bekerja terlalu keras dikarenakan suaminya itu udah uzur. Hitomi pun kemudian berencana untuk mengajak berlibur, namun bukan hanya mereka berdua aja guys, melainkan Han juga diajak oleh Hitomi untuk liburan bersama.
Mendengar hal itu, Yong pun menjadi sangat senang dikarenakan dia udah mulai ketagihan dengan serangan dari Dumbo milik. Singkat cerita, mereka pun akhirnya pergi berlibur dan menginap di sebuah hotel di pegunungan. Ternyata yang diajak liburan bukan anak aja Guis, melainkan ada satu karyawan lain yang bernama Lei diajak berlibur juga. Mereka bertiga pun terlihat sedang minum anggur malam itu. Tak lama kemudian, Yua pun datang menghampiri mereka dan duduk di sampingnya. Saat sedang ngobrol, Yua mengatakan kalau dia mulai gerah dan kepanasan akibat kebanyakan minum anggur merah. Dia pun akhirnya membuka sedikit kimononya. Namun ternyata hal itu dia sengaja agar Han menjadi sangi dan segera menanamkan mini lalu Dumbo ke dalam serabi lempitnya Guis. Payung bersambut, Han pun terlihat enjoy memandangi dua gunung aktif milik Joa dan membuatnya menjadi yaknas Guis. Setelah selesai minum, mereka pun kemudian langsung masuk kamar. Tommy dan Liang terlihat mabuk berat dan mereka berdua langsung tertidur malam itu Guis. Han yang bergegas keluar kamar malah ditarik oleh Mbak Yua dan langsung meminta jatah kepada Han dikarenakan dia udah sedang liburan malam itu. Mendengar hal itu, Han langsung pasang kuda-kuda dan gak lama kemudian mereka pun langsung melakukan sepoi lagi. Di akhir film, terlihat Hitomi sedang bekerja di ruang tamu sambil memakai headset, sedangkan Yua di dapur membuatkannya sarapan. Gak lama kemudian Yua pun menerima telepon. Dan ternyata itu adalah telepon dari Han yang mengatakan kalau dia sedang berada di depan rumah mereka. Mendengar hal itu, Yua pun menjadi senang dan kemudian menghampiri Han di balik jendela. Gak lama kemudian, mereka pun langsung melakukan si point lagi Guis. Setelah semua kejadian yang menimpa Mbak Yua, film pun berakhir.